Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini, Anda memberikan kami satu sumber yang sangat padat dan menarik banget buat kita bedah bersama. Bukunya berjudul Super Spiritual Quotient, SSQ, Sosiologi Berpikir Qur'ani dan Revolusi Mental. Ini karya Dr. Syahrul Akmal Latif dan Alvin El Fikri. Jadi, misi kita hari ini simpel aja. Kita mau peras saripatinya buku ini jadi 7 pelajaran utama buat Anda. Ini bukan cuma rangkuman biasa ya, tapi kita coba tangkap inti dari apa yang mereka sebut revolusi mental. Buku ini pada dasarnya ngasih kita sebuah peta perjalanan. Jadi, pertama kita akan lihat tujuan akhirnya, peta 7 alam itu. Lalu kita periksa kendaraan yang kita punya. Setelah itu, kita identifikasi siapa aja musuh di jalan. Dan terakhir, kita pelajari strategi mengemudi terbaik biar sampai ke tujuan. Anda menyebutnya peta dan itu pas banget. Karena para penulisnya, Dr. Syahrul Akmal Latif dan Alvin El Fikri ya, mereka nggak menyajikan ini sebagai bacaan teoretis yang mengawang-awang gitu. Ini tuh dirancang sebagai panduan praktis, tujuannya untuk membangun kembali apa yang mereka sebut generasi Rabbani. Sebuah generasi yang nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga bersih hatinya. Sebuah proyek yang harus diakui sangat ambisius. Sangat ambisius, betul. Baiklah, mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan telusuri 7 pelajaran kunci dari buku Super Spiritual Quotient ini. Kita mulai dari petanya dulu ya. Pelajaran pertama ini langsung membawa kita ke gambaran yang super besar. Bener, buku ini nggak mulai dari masalah sehari-hari, tapi langsung dari peta kosmik perjalanan setiap jiwa manusia. Menurut mereka, hidup kita di dunia ini hanyalah satu dari 7 fase. Dimulai dari alam roh, lalu alam rahim saat kita dalam kandungan. Ketiga, ya tentu saja, alam dunia yang kita tinggali sekarang yang disebut sementara. Keempat, alam kubur atau barzah. Lalu kelima, alam mahsyar, tempat kita semua dikumpulkan. Keenam, alam hisab, hari perhitungan. Dan terakhir, alam abadi, surga atau neraka. Oke, ini kan kerangka yang sangat fundamental ya dalam teologi Islam. Tapi apa yang menarik dari cara penulis menyajikannya? Maksud saya, apa bedanya dengan sekedar daftar alam gaib biasa? Nah, disinilah letak kecerdasan penulisnya. Ini bukan sekedar doktrin, tapi mereka menggunakannya sebagai framing device, semacam alat psikologis gitu. Tujuannya itu buat melawan short-term thinking atau pemikiran jangka pendek yang umum banget di zaman kita. Mereka seolah-olah bilang, Anda cemas soal karir, stres karena target kuartal ini. Coba deh lihat peta ini dan letakkan kecemasan Anda di titik nomor 3 dari 7 perhentian. Tiba-tiba, perspektif kita berubah total. Setiap tindakan di alam dunia ini jadi terasa jauh lebih berbobot. Wah, jadi ini cara penulis buat zoom out dari masalah sehari-hari dan melihat gambaran besarnya ya. Semacam terapi perspektif. Oke, kita punya peta, sekarang kita butuh kompas yang akurat untuk menavigasi perjalanan ini kan? Disinilah pelajaran kedua masuk. Tepat. Kompasnya, menurut buku ini, hanya ada satu yang paling akurat, Al-Quran. Penulisnya secara tegas menempatkan Al-Quran di atas sumber pengetahuan lain, termasuk teori-teori ilmiah. Ini argumen inti mereka. Buku ini secara spesifik ngambil contoh teori evolusi Darwin. Penting buat dipahami, ini bukan untuk menolak sains secara membabi buta. Tunggu. Saya bisa bayangkan ada pendengar yang sedikit tersentak di sini. Menempatkan Al-Quran di atas teori ilmiah kayak evolusi itu kan pernyataan yang kuat ya. Untuk memperjelas nih, apakah penulis menganjurkan untuk menolak metode ilmiah sepenuhnya atau gimana? Atau cuma menggunakannya sebagai alat sekunder yang harus selalu diuji kebenarannya dengan Al-Quran? Oke, pertanyaan bagus sekali. Penulis nggak menolak metode ilmiah. Mereka justru menegaskan bahwa teori ilmiah itu kan produk akal manusia. Bisa salah, terus berkembang, direvisi. Mereka berargumen, bukti mata rantai yang hilang dalam teori Darwin justru menunjukkan kalau memang nggak pernah ada rantai yang menghubungkan manusia purba dengan Nabi Adam. Sementara Al-Quran sebagai wahyu dipandang sebagai kebenaran mutlak, final. Jadi posisinya ya, Al-Quran itu barometer atau standar kebenaran. Ilmu pengetahuan itu alat bantu yang harus selalu selaras dengan barometer tadi. Oke, jadi ini soal hierarki pengetahuan. Lalu gimana cara kita pakai kompas ini dalam berpikir sehari-hari? Nah, ini nyambung ke cara berpikir yang dianjurkan. Penulis ngajak kita berevolusi. Dari zon, yaitu berpikir berdasarkan prasangka atau spekulasi, lalu naik tingkat ke tabayun, yaitu meneliti dan klarifikasi, hingga puncaknya mencapai tadabur, mengkaji secara mendalam. Kalau pakai analogi modern ya, zone itu kayak kita scrolling media sosial dan langsung percaya sama headline tanpa baca isinya. Itu sering sekali terjadi. Betul kan? Nah, tabayun itu seperti kita melakukan fact-checking, mencari sumber aslinya. Dan tadabur itu jauh lebih dalam. Kita merenungkan implikasi dan hikmah di balik informasi itu dengan Al-Quran sebagai pemandunya. Peta sudah, kompas sudah, sekarang kita perlu periksa kendaraan yang kita punya untuk perjalanan ini. Ini membawa kita ke pelajaran ketiga yang menurut saya sangat praktis. Buku ini mengidentifikasi 3 perangkat dasar yang kita miliki. Benar. Penulis menyebutnya modalitas kecerdasan. Ini bukan sekedar fungsi fisik, tapi anugerah luar biasa buat menyerap ilmu dan memahami kebenaran. Ketiganya adalah pendengaran, penglihatan, dan hati, atau kalbu. Buku ini menekankan sebuah fakta sederhana. Saat kita lahir, kita kan nggak tahu apa-apa. Seluruh pengetahuan yang kita miliki itu masuk lewat 3 pintu ini. Pendengaran menangkap ilmu lisan, penglihatan menangkap ilmu tulisan dan observasi, dan hati memproses semuanya jadi keyakinan. Jadi ini bukan cuma soal fungsi biologis telinga, mata, dan jantung ya, tapi lebih ke pintu masuk informasi dan kebijaksanaan. Tepat sekali.
Dan taruhannya sangat tinggi. Buku Super Spiritual Quotient ini mengutip surah Al-A'raf ayat 179. Isinya itu peringatan yang sangat keras. Di ayat itu disebutkan bahwa manusia yang punya mata, telinga, dan hati, tapi nggak digunain buat memahami kebenaran, derajatnya jadi lebih rendah dari binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ini penegasan yang kuat banget tentang betapa vitalnya kita mengoptimalkan ketiga sensor canggih ini. Oke, jadi kita dianugerahi 3 supersensor ini. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi seperti alat canggih manapun, pasti ada aja yang bisa merusaknya atau bikin error kan? Nah, buku ini ternyata punya daftar biang keroknya. Ini pelajaran kita yang keempat. Betul. Setelah ngasih tahu potensi kita, penulis langsung memetakan ancamannya. Ada 3 musuh utama. Pertama adalah setan. Target utamanya itu akal kita. Cara kerjanya ya membisikkan keraguan, menipu dengan argumen yang seolah-olah logis, dan yang paling utama, membuat kita lupa sama Tuhan dan tujuan hidup kita. Musuh kedua adalah fitnah. Kalau buku ini nyebut fitnah, yang kebayang mungkin hal-hal besar kayak kekuasaan atau harta. Tapi, apa penulis juga menyinggung bentuk-bentuk fitnah modern yang lebih subtil? Misalnya, FOMO, atau ketakutan ketinggalan yang dipicu media sosial? Apakah itu juga termasuk? Anda menangkap esensinya. Tentu saja termasuk. Target fitnah menurut buku ini adalah hawa nafsu. Jadi apapun yang memancing hawa nafsu kita secara berlebihan, syahwat, harta, kekuasaan, bahkan validasi sosial atau likes di Instagram, itu semua masuk kategori fitnah. Penulis mengingatkan kalau dunia ini memang didesain sebagai perhiasan yang indah, buat menguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Jadi FOMO itu ya bentuk fitnah yang sangat kontemporer. Dan musuh yang ketiga? Yang ketiga ini nyerang langsung ke pusat kendali kita, yaitu penyakit hati atau kolbu. Penyakit utamanya yang disebut sebagai induk dari segala penyakit hati adalah sombong, dengki, dan dendam. Ini sifat-sifat iblis yang jadi sumber dari semua perilaku buruk. Jadi lengkap, akal diserang setan, nafsu digoda fitnah, hati diinfeksi penyakit. Ini pelajaran kelima kan? Betul. Metodenya disebut tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Kalau mau diibaratkan, ini kayak mental and spiritual hygiene, semacam deep cleaning untuk jiwa. Kita semua tahu cara membersihkan badan, tapi buku ini ngasih manual untuk membersihkan 3 hal di dalam diri kita. Menguatkan akal dari hoaks, bisikan syaitan, mengendalikan hawa nafsu dari spam godaan dunia, dan yang terpenting, menyembuhkan hati dari virus kayak sombong dan dengki. Analogi deep cleaning ini kena banget. Tapi metode tazkiyatun nufus ini kedengarannya komprehensif tapi juga terdengar berat. Apakah penulis ngasih semacam langkah pertama yang paling gampang buat orang awam? Ada quick win-nya nggak? Dianjurkan dalam kerangka berpikir ini adalah memperbanyak zikir atau mengingat Tuhan. Kenapa? Karena zikir itu fungsinya kayak antivirus yang jalan terus di latar belakang. Dia menjaga akal biar nggak mudah tertipu, menenangkan nafsu biar nggak liar, dan melembutkan hati. Nah, inilah inti dari revolusi mental yang dimaksud. Ini kerja aktif buat membersihkan dan memperkuat 3 potensi utama kita. Oke, strateginya sudah ada. Tapi dalam perjalanan yang sulit, kita biasanya butuh teladan atau role model. Apakah buku ini menawarkannya? Ini pelajaran ke-6 kita. Tentu saja, buku ini memberikan model yang sangat praktis yang dirangkum dalam akronim yang gampang diingat, FAST. Ini adalah asas dari Super Spiritual Quotient atau SSQ yang merujuk pada 4 sifat utama Nabi Muhammad. F untuk fatonah atau cerdas, A untuk amanah atau dapat dipercaya, S untuk sidik atau benar dan jujur, dan T untuk tabligh atau menyampaikan kebaikan. Akronim FAST ini cerdas sekali, karena mudah diingat. Tapi dari keempat sifat itu, cerdas, amanah, jujur, dan menyampaikan, saya penasaran, apa buku ini menekankan salah satu sebagai fondasi? Atau keempatnya harus dibangun barengan? Itu pengamatan yang geli. Meskipun keempatnya satu kesatuan ya, penulis seringkali menekankan kalau sidik, kejujuran, dan amanah kepercayaan itu fondasinya. Tanpa kejujuran, kecerdasan fatonoh bisa jadi licik. Tanpa bisa dipercaya kemampuan menyampaikan tabligh, ya nggak akan didengar orang. Jadi sidik dan amanah itu pilar utamanya. FAST ini disajukan sebagai cetak biru buat membangun kepribadian yang ideal. Sejujurnya ya, pas baca bagian ini saya pribadi harus berhenti sejenak. Sangat mudah ngelihat sifat-sifat ini sebagai daftar checklist. Tapi penulis benar-benar maksa kita buat introspeksi. Di pekerjaan, di keluarga, di pertemanan. Sudah sejauh mana kita meneladani sifat-sifat ini, itu bagian yang cukup menantang. Saya setuju. Peta, kompas, kendaraan, strategi, dan teladan, semua ini pasti mengerucut pada satu tujuan akhir. Pelajaran ke-7 dan terakhir, apa destinasi dari semua proses ini? Destinasi akhirnya adalah membentuk generasi Rabbani. Ini adalah puncak dari gagasan di buku Super Spiritual Quotient. Menjadi Rabbani itu bukan sekedar jadi orang saleh secara pribadi, rajin ibadah buat diri sendiri gitu. Bukan. Buku ini mendefinisikannya sebagai individu yang memenuhi 3 kriteria. Pertama, punya ilmu yang mendalam tentang Al-Quran. Kedua, mengamalkan ilmunya. Dan ketiga, mengajarkan serta membimbing masyarakat. Jadi ini bukan tentang kesalehan yang pasif, tapi kesalehan yang aktif dan berkontribusi. Tepat.
Menjadi Rabbani adalah puncak pencapaian SSQ. Ini adalah transformasi dari seorang individu yang fokusnya cuma keselamatan pribadi menjadi agen perubahan positif di masyarakatnya. Ini adalah saat di mana peran sebagai hamba yang mengabdi dan peran sebagai khalifah yang memakmurkan bumi itu dijalankan secara seimbang dan utuh. Jadi, kalau kita rangkum, 7 pelajaran dari buku Super Spiritual Quotient karya Dr. Syahrul Akmal Latif dan Alvin Al-Fikri ini, pada dasarnya adalah sebuah peta jalan yang utuh. Mulai dari memahami tujuan akhir perjalanan kita melintasi 7 alam, lalu menggunakan Al-Quran sebagai kompas. Kemudian mengoptimalkan kendaraan kita, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sambil waspada terhadap 3 musuh di jalan. Dengan strategi deep cleaning jiwa atau tazkiyatun nufus dan meneladani model FAST, kita bergerak menuju tujuan akhir menjadi generasi Rabbani. Rangkuman yang sempurna. Pesan utamanya itu integrasi. Menurut buku ini ya, jadi pinter saja, IQ nggak cukup. Punya empati saja, IQ juga nggak cukup. Keduanya bisa salah arah tanpa panduan yang benar. Ibarat mobil canggih dengan GPS, kita tetap butuh tujuan akhir yang benar dan bermakna. Nah, kecerdasan spiritual inilah yang menetapkan tujuan akhir itu, yaitu menjalankan peran kita secara utuh sebagai hamba dan sebagai khalifah. Sebagai penutup, kami tinggalkan satu pemikiran provokatif dari buku ini untuk Anda renungkan. Para penulis menyatakan, ketinggian ilmu tanpa dilandasi oleh kerendahan hati dan kesucian jiwa sama bahayanya dengan kebodohan yang diperturutkan. Ini memunculkan sebuah pertanyaan untuk Anda. Dalam kesibukan Anda mencari pengetahuan setiap hari, seberapa sering Anda berhenti sejenak untuk memeriksa kondisi dan kesucian hati Anda?